Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat bagi pendengar setia. Terima kasih sudah selalu mendengarkan konten dari Ruang Kehidupan. Kisah kali ini akan menceritakan tentang seorang gadis sederhana bernama Alia Pramesti, yang hatinya hancur di hari pertunangannya karena dikhianati orang yang ia percaya sepenuh hati. Dari luka itu, ia berusaha bangkit, mencari arti kebahagiaan baru, hingga takdir mempertemukannya dengan seorang CEO muda bernama Raka Prasetya. Apakah Alia mampu menemukan cinta sejati setelah dikhianati, atau justru tenggelam dalam luka yang semakin dalam? Alia Pramesti selalu membayangkan hari pertunangannya akan menjadi momen paling indah dalam hidupnya. Sejak kecil ia tumbuh dengan harapan sederhana. Suatu hari nanti ada laki-laki baik yang akan menggenggam tangannya, berjanji setia, dan bersedia menua bersamanya. Harapan itu ia gantungkan pada Adrian Setiawan, pria yang sudah 2 tahun terakhir mengisi hari-harinya dengan perhatian, kata-kata manis, dan rencana-rencana besar tentang masa depan. Hari itu, restoran mewah di pusat kota dipenuhi cahaya lampu gantung kristal yang berkilau. Keluarga Alia yang sederhana tampak kikuk, duduk di kursi empuk yang terlalu megah untuk ukuran mereka. Ibunya menunduk berulang kali, merasa tak pantas berada di tempat semewah itu. Ayah Alia berusaha tersenyum tenang, meski dasinya tampak terlalu ketat. Di sisi lain, keluarga Adrian hadir dengan penuh percaya diri. Mereka terbiasa dengan suasana seperti ini. Perbedaan itu begitu terasa, seakan dua dunia yang berbeda dipaksa bertemu dalam satu meja. Namun Alia tidak terlalu memikirkan itu. Yang terpenting baginya adalah Adrian, pria yang kini duduk di sampingnya, merangkul tangannya dengan senyum yang meyakinkan. Cincin sederhana melingkar di jari manisnya, dan semua orang bertepuk tangan. Untuk sesaat, Alia benar-benar percaya bahwa ia akan bahagia. Tapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Beberapa hari setelah acara itu, Alia menemukan sesuatu yang menghancurkan dunianya. Malam itu ia sengaja mampir ke kantor Adrian untuk memberi kejutan. Ia membawa bekal makan malam kesukaan Adrian, nasi goreng buatan ibunya. Ia ingin Adrian tahu bahwa ia bukan hanya calon istri yang bisa diajak bicara soal rencana besar, tapi juga bisa mendukungnya dengan cara sederhana. Namun kejutan itu berbalik menjadi mimpi buruk. Dari celah pintu ruang kerja Adrian yang sedikit terbuka, Alia melihat Adrian sedang memeluk seorang wanita. Wanita itu tampak elegan, dengan pakaian kantor yang mahal, wangi parfum mahal pun tercium samar dari jarak itu. Alia tidak hanya melihat, tapi juga mendengar. Kata-kata Adrian jelas, "Kamu tahu aku butuh ini untuk karierku. Pertunangan itu hanya formalitas. Kamu yang sebenarnya aku pilih." Jantung Alia serasa berhenti berdetak. Tubuhnya gemetar. Tangannya hampir menjatuhkan kotak bekal yang ia bawa. Rasanya seluruh ruangan berputar, udara menghilang, dan dirinya tak lebih dari bayangan yang kebetulan tersesat di dunia orang lain. Ia ingin berteriak, ingin masuk dan menampar Adrian, ingin melampiaskan sakit hatinya. Tapi suaranya tercekat. Kakinya lemas, dan satu-satunya yang bisa ia lakukan adalah berbalik, lari sejauh mungkin dari gedung itu. Di kamar kosnya yang kecil, Alia menangis sejadi-jadinya. Hatinya remuk, bukan hanya karena pengkhianatan Adrian, tapi juga karena harapannya sendiri yang ia rasa begitu bodoh. Selama ini ia percaya Adrian berbeda. Adrian yang sabar menemaninya, Adrian yang selalu bicara tentang rumah impian mereka, Adrian yang memeluknya saat ia merasa gagal dalam pekerjaannya. Semua itu ternyata hanya sandiwara. Demi apa? Demi karir, demi ambisi, demi dunia yang sama sekali asing bagi Alia. Ibunya menelepon keesokan harinya, menanyakan kenapa Alia tidak terlihat bahagia pasca pertunangan. Alia hanya menjawab singkat, "Capek, Bu." Ia tidak punya keberanian untuk menceritakan kebenaran. Bagaimana mungkin ia bisa mengatakan pada ibunya bahwa lelaki yang selama ini mereka banggakan ternyata mengkhianatinya? Hari-hari berikutnya, Alia hidup seperti bayangan. Ia masih bekerja sebagai staf desain grafis di sebuah perusahaan kecil, tapi semangatnya hilang.
Teman-temannya mulai memperhatikan perubahan itu. Hanya Dina, sahabatnya sejak SMA, yang benar-benar tahu ada sesuatu yang salah. Dina berulang kali memaksa Alia bicara, hingga akhirnya Alia menceritakan semuanya. Dina terdiam lama, lalu meraih tangan Alia. "Al, kamu nggak salah. Kamu cuma salah orang. Jangan biarkan hidupmu berhenti di dia," ucap Dina. Kalimat sederhana itu menampar Alia. Tapi saat itu, ia belum mampu bangkit. Setiap kali ia mencoba melupakan, bayangan Adrian bersama wanita itu selalu muncul. Bahkan cincin di jarinya terasa seperti belenggu yang menyakitkan. Sampai suatu malam, Alia melepaskan cincin itu, meletakkannya di meja, dan berbisik lirih, "Selesai." Keputusan itu tidak mudah. Alia tahu konsekuensinya. Keluarga akan kecewa, orang-orang akan bertanya, dan Adrian pasti akan mencoba membela diri. Tapi ia juga tahu, bertahan hanya akan membuat luka semakin dalam. Ia mengirim pesan singkat pada Adrian, "Aku tahu semuanya. Kita selesai." Lalu ia mematikan ponsel selama beberapa hari. Adrian datang ke kosannya, mengetuk pintu berulang kali, tapi Alia tidak bergeming. Ia mendengar suara Adrian yang berusaha menjelaskan, mengatakan bahwa itu hanya kesalahpahaman, bahwa ia tetap mencintai Alia. Namun kata-kata itu sudah tidak berarti apa-apa. Alia duduk di pojok kamar, memeluk lututnya, berusaha menahan tangis. Ia tahu jika ia membuka pintu, mungkin ia akan goyah lagi. Dan kali ini, ia tidak ingin jatuh pada jebakan yang sama. Beberapa minggu kemudian, Alia memutuskan untuk pindah. Ia tidak sanggup lagi tinggal di kota yang penuh dengan kenangan bersama Adrian. Ia mengajukan resign dari pekerjaannya, menyewa kamar kecil di apartemen sederhana di pinggiran kota, dan mulai mencari proyek-proyek freelance. Hidupnya berubah drastis, dari seorang calon istri dengan rencana masa depan, menjadi seorang perempuan yang harus membangun segalanya dari nol. Meski sulit, Alia merasa lebih tenang. Setiap pagi ia membuat secangkir kopi, menyalakan laptopnya, dan berusaha mengalihkan pikiran dengan pekerjaan. Kadang ia gagal, air matanya masih sering jatuh tanpa sebab. Tapi setidaknya ia tidak lagi terjebak dalam lingkaran kebohongan Adrian. Suatu sore, Dina datang membawa sekantong makanan. Mereka makan bersama di lantai kamar, sambil tertawa kecil mengingat masa SMA. "Lihat kamu sekarang," kata Dina sambil menyodorkan sepotong ayam goreng. "Meski hancur, tapi kamu tetap bisa berdiri. Itu hebat, Al." Alia tersenyum tipis. Ia tidak merasa hebat, tapi ia tahu dirinya mulai belajar. Belajar bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Belajar bahwa cinta bisa menghancurkan, tapi juga bisa mengajarkan arti keteguhan hati. Malam itu, sebelum tidur, Alia menulis catatan di buku kecilnya. "Aku mungkin kalah hari ini, tapi aku tidak akan selamanya jatuh. Suatu hari nanti, aku akan menemukan alasan baru untuk tersenyum." Alia tidak tahu bahwa alasan itu akan datang lebih cepat dari yang ia kira. Dan alasan itu hadir dalam sosok seorang pria yang sama sekali tidak ia duga. Sudah 2 bulan Alia meninggalkan hidup lamanya. Luka akibat pengkhianatan Adrian belum sepenuhnya sembuh, tapi setidaknya ia bisa bernapas lebih lega. Ia menata hidupnya dari kamar apartemen kecil yang baru ia sewa. Apartemen itu sederhana, hanya terdiri dari 1 kamar tidur, ruang kecil untuk bekerja, dan dapur mungil yang sering ia gunakan untuk memasak makanan seadanya. Bagi Alia, itu sudah lebih dari cukup. Tidak ada lagi kemewahan semu, tidak ada janji-janji palsu, hanya ruang kecil tempat ia bisa benar-benar menjadi dirinya sendiri. Untuk menghidupi dirinya, Alia menerima berbagai pekerjaan freelance di bidang desain grafis. Ia mengerjakan logo, poster, bahkan desain undangan. Meskipun bayaran tidak seberapa, Alia merasa lebih puas karena ia bekerja untuk dirinya sendiri. Setiap proyek yang berhasil ia selesaikan menjadi semacam obat bagi luka yang masih tersisa. Sore itu, ia menerima email dari seorang klien baru. Proyeknya cukup besar, membuat desain branding untuk sebuah acara amal yang diadakan perusahaan ternama.
Alia agak ragu pada awalnya, karena proyek ini melibatkan perusahaan multinasional, jauh berbeda dari klien-klien kecil yang biasanya ia tangani. Namun ia juga tahu, kesempatan seperti ini tidak datang dua kali. Dengan penuh keberanian, ia mengirimkan proposal desain dan tak disangka, ia diterima. Hari pertama bertemu tim klien, Alia datang dengan perasaan campur aduk. Ia mengenakan blazer sederhana, rambutnya ia ikat rapi, dan wajahnya ia poles sedikit agar terlihat lebih profesional. Kantor yang ia tuju berada di sebuah gedung tinggi dengan dinding kaca mengkilap. Saat melangkah masuk ke lobi, ia sempat merasa kecil. Orang-orang berlalu lalang dengan pakaian rapi dan langkah cepat, seolah semua orang di tempat itu tahu persis kemana mereka harus pergi. Alia meneguk ludah, mencoba menenangkan diri. "Aku bisa. Aku pasti bisa," gumamnya. Ia kemudian dipandu menuju ruang rapat di lantai 25. Saat pintu terbuka, Alia sempat terpaku. Ruangan itu luas, dindingnya penuh layar besar menampilkan presentasi, meja panjang berlapis kayu mengkilap, dan kursi-kursi kulit hitam tersusun rapi. Di ujung meja duduk seorang pria dengan wajah serius. Alia mengenalnya dari berita, majalah, bahkan papan iklan. Raka Prasetya, CEO muda yang sering disebut-sebut sebagai pengusaha jenius. Usianya belum mencapai 35 tahun, tapi sudah memimpin perusahaan besar yang bergerak di berbagai bidang. Wajahnya tampan, tapi ekspresinya dingin dan penuh wibawa. Semua orang di ruangan itu tampak menaruh hormat kepadanya. Alia terdiam sejenak, merasa tidak percaya dirinya harus berhadapan langsung dengan orang sekelas Raka. "Silakan duduk," suara Raka terdengar datar namun tegas. Alia buru-buru menarik kursi, duduk dengan kaku, dan membuka laptopnya. Tangannya sedikit gemetar, namun ia berusaha menyembunyikannya. Pertemuan itu berjalan cukup tegang. Alia mempresentasikan konsep desainnya dengan suara yang kadang tersendat. Beberapa staf memberi pertanyaan tajam, seolah menguji kemampuannya. Alia menjawab seadanya, namun tetap berusaha tenang. Di tengah presentasi, ia merasa tatapan Raka terus mengawasinya. Bukan tatapan ramah, melainkan tatapan menilai, seolah ingin melihat apakah Alia cukup layak berada di ruangan itu. Saat presentasi selesai, suasana hening beberapa detik. Alia menunduk, takut mendengar kritik yang terlalu keras. Namun suara Raka akhirnya terdengar. "Konsep ini sederhana, tapi punya potensi. Saya ingin revisi di beberapa bagian. Bisa Anda lakukan dalam 2 hari." Alia menegakkan tubuhnya, menatap Raka dengan keberanian kecil yang tersisa. "Bisa, Pak." Raka mengangguk singkat. "Baik. Saya tunggu hasilnya." Keluar dari ruangan itu, Alia menghela napas panjang. Rasanya seperti baru saja melewati ujian yang menegangkan. Meski begitu, ada sedikit rasa bangga dalam dirinya. Ia berhasil melewati pertemuan pertama, meski tidak sempurna. Dina yang ia telepon malam itu mendengarkan ceritanya dengan antusias. "Jadi kamu ketemu Raka Prasetya langsung? Gila, Al. Itu orang yang jadi sorotan di mana-mana. Semua orang tahu dia CEO dingin yang susah didekati." Alia hanya tertawa kecil. "Iya, dingin banget. Tatapannya aja bikin lutut lemas. Tapi, percaya deh, dia pasti bakal ingat sama kamu. Orang kayak dia pasti nggak sembarangan menilai orang." Alia tidak terlalu memikirkan itu. Baginya, Raka hanyalah klien besar yang harus ia hadapi dengan profesional. Tidak lebih, tidak kurang. Namun pertemuan tak terduga berikutnya membuat semuanya berubah. 2 hari kemudian, Alia kembali ke kantor itu untuk menyerahkan revisi desain. Ia datang lebih awal, dan saat menunggu di lobi, ia melihat Raka keluar dari lift, berjalan cepat bersama asistennya. Mereka tampak sedang membicarakan sesuatu serius. Tanpa sengaja, Alia berdiri terlalu dekat, dan saat Raka berbalik, bahu mereka bertabrakan. Laptop Alia hampir terjatuh. "Maaf, Pak," ujar Alia cepat sambil meraih laptopnya. Raka menatapnya sekilas, lalu mengangguk singkat.
Hati-hati lain kali. Tatapan itu lagi, dingin dan penuh wibawa. Alia merasa seolah dirinya transparan. Hanya sekadar orang kecil di tengah dunia besar yang ditempati Raka. Namun ada sesuatu di sorot matanya. Sesuatu yang membuat Alia tidak bisa berhenti memikirkannya sepanjang perjalanan pulang. Malam itu, Alia kembali menulis di bukunya. Kadang, dunia mempertemukan kita dengan orang-orang yang tak pernah kita bayangkan. Entah sebagai cobaan, entah sebagai jawaban. Ia belum tahu, pertemuan singkat itu adalah awal dari kisah yang akan mengubah hidupnya selamanya. Alia tidak pernah menyangka kalau revisi desain sederhana bisa membuatnya beberapa kali dipanggil ke kantor perusahaan besar itu. Setiap kali ia datang, suasana tetap menegangkan, terutama karena kehadiran Raka Prasetya. Pria itu jarang bicara, tapi sekali ia berkomentar, semua orang langsung memperhatikan. Bagi Alia, setiap kalimat Raka terdengar seperti vonis. Ia takut salah, takut dianggap tidak layak. Namun semakin sering bertemu, Alia mulai melihat sisi lain dari Raka. Di balik tatapannya yang dingin, ada perhatian kecil yang kadang tidak disadari orang lain. Suatu kali, ketika presentasi molor hingga malam, Raka meminta stafnya memesan makan malam untuk seluruh tim, termasuk Alia yang sebenarnya hanya konsultan freelance. Alia sempat heran, karena biasanya ia tidak dianggap bagian dari tim inti. Raka bahkan sempat menoleh padanya dan berkata singkat, "Kamu makan juga. Jangan kerja dengan perut kosong." Kalimat itu sederhana, tapi entah mengapa membuat Alia merasa dihargai. Sudah lama ia tidak mendengar kepedulian sekecil itu sejak hubungannya dengan Adrian berakhir. Di rumah, Alia menceritakan hal itu pada Dina. Bayangin, orang sekaku dia masih sempat mikirin hal kayak gitu. Padahal dia bisa aja cuek. Dina langsung tertawa. "Hati-hati, Al. Jangan-jangan kamu mulai suka." Alia buru-buru menggeleng. "Enggak, Din. Aku masih trauma. Lagi pula, mana mungkin orang seperti dia tertarik sama aku." Meski begitu, jauh di dalam hati, Alia merasakan sesuatu yang berbeda. Ia mencoba mengabaikannya, tapi perhatiannya pada Raka semakin besar setiap kali mereka berinteraksi. Hari itu, Alia sedang mempersiapkan draft desain baru di ruang rapat kecil ketika Raka masuk lebih awal. Hanya ada mereka berdua. Alia kaget, buru-buru membereskan kertas-kertas yang berantakan di meja. "Kamu kerja sendiri?" tanya Raka datar. "Iya, Pak. Saya sedang coba konsep baru sebelum dipresentasikan," jawab Alia gugup. Raka menatap desain-desain itu sebentar. "Menarik. Kamu punya sudut pandang berbeda dari tim saya. Itu bagus." Alia tidak menyangka akan mendapat pujian. Kata-kata itu membuat pipinya hangat. "Terima kasih, Pak." Raka mengangguk, lalu duduk di kursi seberang. Untuk pertama kalinya, percakapan mereka berlanjut lebih dari sekadar urusan pekerjaan. Raka menanyakan latar belakang Alia, kenapa memilih jadi desainer, dan bagaimana ia bisa sampai terlibat di proyek ini. Alia menjawab dengan hati-hati, berusaha menjaga profesionalitas, tapi di sisi lain merasa nyaman karena Raka mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Saat Alia bercerita tentang bagaimana ia memulai dari bawah, Raka menatapnya dengan ekspresi berbeda, lebih hangat, lebih manusiawi. "Kamu punya keteguhan hati. Itu jarang," katanya. Ucapan itu menancap dalam di hati Alia. Ia merasa diperhatikan bukan sebagai pekerja, tapi sebagai manusia. Sesuatu yang lama tidak ia rasakan. Hari-hari berikutnya, interaksi mereka semakin intens. Alia sering diminta berdiskusi langsung dengan Raka. Meski awalnya hanya soal pekerjaan, kadang pembicaraan melebar ke hal-hal pribadi kecil. Raka, yang dikenal dingin oleh banyak orang, ternyata bisa tersenyum saat Alia menceritakan hal-hal lucu. Senyum itu jarang, tapi tulus. Setiap kali melihatnya, Alia merasa ada kehangatan yang sulit dijelaskan. Suatu sore, setelah rapat panjang, Alia keluar gedung dengan langkah lelah. Hujan turun deras, dan ia tidak membawa payung. Saat ia bingung menunggu di lobi,
Raka tiba-tiba muncul membawa payung hitam besar. "Kamu mau kemana?" "Saya antar," katanya singkat. Alia terkejut. "Oh, nggak usah, Pak. Saya bisa naik ojek online. Payung saya cukup untuk berdua." "Ayo." Nada suaranya tegas, tapi matanya lembut. Alia akhirnya berjalan di samping Raka, berbagi payung. Jalanan basah, suara hujan menutupi keheningan mereka. Bagi Alia, momen sederhana itu terasa istimewa. Ia merasakan ketulusan yang berbeda, bukan basa-basi atau sekadar formalitas. Malamnya, Alia kembali merenung. Ia masih takut untuk membuka hati. Luka dari Adrian masih ada, kadang muncul begitu saja di ingatannya. Namun, perlahan-lahan, perhatian kecil dari Raka seperti menambal bagian hatinya yang retak. Ia belum berani menyebutnya cinta, tapi ada rasa nyaman yang semakin kuat. Dina lagi-lagi jadi orang pertama yang mendengar ceritanya. "Al, kalau aku jadi kamu, aku nggak akan nyanyain kesempatan kenal orang kayak Raka. Tapi aku ngerti, kamu masih butuh waktu." Alia mengangguk pelan. "Aku nggak mau buru-buru, Din. Aku cuma takut salah lagi. Rasanya belum siap." Dina menepuk bahunya. "Ya udah, nikmati aja prosesnya. Jangan tutup hati sepenuhnya. Siapa tahu, dia yang bisa nyembuhin kamu." Waktu berjalan, dan perhatian Raka semakin jelas. Ia mulai menawarkan bantuan untuk proyek pribadi Alia, bahkan memberi akses ke jaringan yang bisa membuka peluang kerja lebih besar. Alia sempat menolak, merasa tidak enak, tapi Raka menatapnya serius. "Kamu punya bakat. Jangan biarkan rasa takut menghalangi kamu." Kata-kata itu menenangkan, tapi juga menggugah. Alia merasa didorong untuk percaya pada dirinya lagi. Sedikit demi sedikit, ia mulai menata hidupnya bukan hanya untuk bertahan, tapi juga untuk maju. Malam itu, Alia menulis di bukunya. Kadang, penyembuhan datang bukan dari hal besar, tapi dari perhatian kecil yang tulus. Dan perhatian itu bisa mengubah luka menjadi kekuatan baru. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi satu hal jelas, kehadiran Raka mulai memberi warna baru dalam hidupnya. Sejak malam hujan itu, hubungan Alia dan Raka tidak lagi sama. Mereka memang masih menjaga batas profesional, tetapi ada kehangatan yang mulai terasa di sela-sela percakapan mereka. Alia mulai terbiasa dengan tatapan Raka yang sebelumnya terasa menekan, kini lebih sering terasa seperti perlindungan. Di kantor, Raka sering menghampiri meja Alia untuk sekadar melihat progres pekerjaannya. "Kamu sudah revisi bagian warna?" tanyanya suatu siang. Alia mengangguk, lalu menunjukkan hasilnya. Raka menatap layar laptop Alia cukup lama, lalu mengangguk singkat. "Bagus. Kamu tahu cara membuat hal sederhana jadi berkesan." Kalimat itu membuat Alia tersenyum kecil. Pujian dari seorang CEO seperti Raka terasa lebih berharga daripada ucapan manis siapapun. Ia tahu Raka bukan tipe orang yang sembarangan bicara. Setiap kalimatnya pasti jujur. Dina yang selalu jadi tempat curhat Alia, semakin yakin kalau Alia mulai jatuh hati. "Al, aku lihat cara kamu cerita beda. Kamu ngomongin Raka kayak dia itu cahaya baru di hidupmu," ucap Dina sambil menggoda. Alia tersipu. "Din, aku takut. Kalau aku jatuh lagi, aku nggak yakin bisa bangun." "Justru karena kamu pernah jatuh, kamu jadi lebih kuat. Jangan takut, coba lagi. Kalau Raka tulus, kamu pasti bisa bedain." Ucapan Dina itu menancap dalam. Alia tahu sahabatnya benar. Ia memang takut, tapi rasa nyaman yang ia dapatkan dari Raka membuat hatinya perlahan luluh. Suatu sore, setelah rapat yang melelahkan, Raka menawarkan untuk mengantar Alia pulang. Awalnya Alia menolak, tapi Raka berkata, "Saya juga searah. Lagi pula, sudah malam. Saya tidak tenang kalau kamu pulang sendirian." Di dalam mobil, keheningan terasa canggung. Alia sesekali mencuri pandang, melihat wajah Raka yang serius menatap jalan. Dari dekat, Raka tidak hanya terlihat dingin, tapi juga lelah. Alia menyadari, di balik kesuksesannya,
Raka juga manusia biasa yang memikul banyak beban. Terkadang aku iri sama kamu, ucap Raka tiba-tiba, membuat Alia kaget. Kamu bisa bekerja dengan bebas, mengejar hal-hal yang kamu sukai. Sementara aku, harus menjaga banyak hal, kadang sampai lupa dengan diriku sendiri. Alia menatapnya. Itu pertama kalinya Raka berbagi sesuatu yang begitu pribadi. Kalau begitu, sesekali kamu juga harus izinkan dirimu bahagia, Pak. Raka tersenyum tipis, senyum yang jarang terlihat. Mungkin kamu benar. Malam itu, sebelum tidur, Alia menulis lagi di bukunya. Cinta tidak selalu datang dengan gegap gempita. Kadang ia tumbuh pelan, lewat perhatian kecil, lewat obrolan singkat, lewat senyum yang jarang muncul. Dan entah kenapa, hati ini mulai berani berharap lagi. Hidup Alia mulai terasa lebih ringan. Proyek bersama Raka berjalan lancar. Ia semakin percaya diri dengan kemampuannya, dan perhatian kecil dari Raka membuat hatinya perlahan sembuh. Namun hidup tidak selalu memberi ruang nyaman terlalu lama. Masa lalu yang ingin ia lupakan tiba-tiba kembali, mengetuk pintunya dengan kasar. Suatu sore, ketika Alia baru saja selesai membeli bahan makanan di supermarket dekat apartemennya, ia mendengar suara yang begitu familiar. Alia. Tubuhnya kaku seketika. Suara itu milik Adrian. Dengan langkah cepat, Adrian mendekat sambil membawa senyum yang dulu pernah membuat Alia jatuh cinta, tetapi kini hanya menghadirkan luka. Aku sudah cari kamu kemana-mana. Akhirnya ketemu juga, katanya. Alia menahan napas, berusaha tetap tenang. Apa lagi yang kamu mau, Adrian? Aku cuma mau bicara. Tolong, beri aku kesempatan, pinta Adrian. Ia terdengar sungguh-sungguh, tapi Alia tahu betul bagaimana lelaki ini bisa bersandiwara. Pertemuan itu membuat malam Alia tidak tenang. Ia bercerita pada Dina, yang langsung bereaksi keras. Al, jangan bodoh. Dia pasti masih sama kayak dulu. Kalau dia benar-benar berubah, kenapa harus sekarang, setelah kamu mulai bangkit? Alia mengangguk, tapi hatinya tetap gelisah. Seberapapun ia berusaha melupakan, kenangan bersama Adrian tetap menempel. Ia benci mengakuinya, tapi bagian dirinya masih merasakan perih setiap kali nama Adrian disebut. Beberapa hari kemudian, Adrian benar-benar muncul di depan kantor tempat Alia bekerja untuk proyek Raka. Ia menunggu di lobi, membuat Alia panik. Aku janji, Al, kali ini beda. Aku sadar aku salah. Aku kehilangan kamu, dan aku nggak bisa terima itu. Alia merasa marah sekaligus lelah. Adrian, kamu nggak punya hak lagi bicara soal kita. Kamu yang menghancurkan semuanya. Kamu pikir dengan kata-kata sekarang, semua luka itu hilang? Adrian menunduk. Aku tahu aku salah. Tapi tolong, beri aku kesempatan. Aku akan buktikan. Percakapan mereka ternyata tidak luput dari perhatian seseorang. Dari kejauhan, Raka melihat Alia berbicara dengan pria itu. Raka tidak tahu siapa Adrian, tapi raut wajah Alia jelas menunjukkan keterkejutan dan rasa tidak nyaman. Malamnya, Raka menanyakan langsung, "Pria tadi siapa?" Alia terdiam. Ia ragu untuk menceritakan semuanya, tapi akhirnya ia berkata jujur. Dia, tunangan aku dulu. Orang yang mengkhianati aku. Raka menatap Alia lama. Tatapannya bukan marah, melainkan khawatir. Kalau dia mengganggumu lagi, beritahu saya. Kamu nggak harus menghadapi itu sendirian. Ucapan Raka membuat Alia merasa aman. Namun kehadiran Adrian tetap menjadi bayang-bayang. Adrian tidak berhenti menghubunginya, mengirim pesan, bahkan menitipkan bunga di depan pintu apartemennya. Alia tahu, ia harus membuat pilihan. Apakah ia akan kembali membuka luka lama dengan memberi kesempatan pada Adrian, atau ia berani melangkah maju bersama seseorang yang perlahan membuatnya percaya lagi pada cinta? Malam itu, Alia menulis di bukunya, masa lalu bisa mengetuk pintu kapan saja. Tapi aku yang harus memutuskan, apakah akan membukanya atau tetap melangkah maju. Hari-hari setelah kepulangan Adrian terasa berat,
Namun Alia mulai menemukan tempatnya yang baru bersama Raka. Bukannya larut dalam bayangan masa lalu, ia justru merasakan perhatian yang tulus dari pria yang awalnya ia anggap dingin itu. Raka tidak pernah mendesaknya untuk melupakan luka, tapi pelan-pelan mengisi ruang kosong dalam hatinya dengan kebaikan. Suatu pagi, Alia dikejutkan dengan sebuah kotak kecil di mejanya. Saat dibuka, isinya adalah sebuah buku catatan bergaris sederhana, dengan sampul kulit coklat. Di halaman pertama, ada tulisan tangan Raka, "Untuk ide-idemu yang selalu membuatku kagum." Alia tersenyum, matanya hangat. Ia tidak pernah mengira seorang CEO yang sibuk bisa memikirkan hal sekecil ini. Hari-hari berikutnya penuh dengan kejutan kecil. Terkadang, saat Alia lelah bekerja, Raka muncul dengan secangkir kopi hangat. Di lain waktu, ia mengingat ulang tahun Dina dan diam-diam memesan kue agar Alia bisa merayakannya bersama sahabatnya. Semua perhatian itu membuat Alia merasa dimanja, bukan dengan kemewahan, melainkan dengan kepedulian yang tulus. "Kenapa kamu melakukan semua ini?" tanya Alia suatu kali saat mereka makan malam di sebuah kafe sederhana. Raka menatapnya sejenak, lalu berkata, "Karena aku ingin melihat kamu tersenyum tanpa beban." "Kamu pantas bahagia, Alia." Kata-kata itu membuat dada Alia bergetar. Ia menunduk, mencoba menyembunyikan rona merah di wajahnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa dicintai bukan karena penampilan atau status, melainkan karena dirinya sendiri. Dina, tentu saja, menjadi orang yang paling senang melihat perubahan Alia. "Al, kamu sekarang beda banget. Lebih hidup, lebih ceria." "Aku tahu itu karena Raka." Alia hanya tersenyum malu. "Din, aku takut terlalu larut. Tapi aku juga nggak bisa bohong. Raka bikin aku merasa berharga." "Kalau dia bikin kamu bahagia, kenapa harus takut?" sahut Dina sambil menggenggam tangan Alia. "Kamu berhak dapat cinta yang sehat, yang nggak bikin kamu jatuh lagi." Suatu sore, Raka mengajak Alia jalan ke taman kota. Bukan restoran mewah atau tempat eksklusif, melainkan taman sederhana dengan penjual jajanan di sekelilingnya. Alia terkejut melihat sisi santai Raka, yang biasanya begitu formal. Mereka duduk di bangku taman, makan es krim sambil bercanda. "Kalau karyawan lihat kamu kayak gini, pasti mereka kaget," ucap Alia sambil tertawa. Raka ikut tertawa kecil. "Mungkin memang waktunya mereka tahu aku juga manusia biasa." Tawa itu mencairkan suasana. Di saat itu, Alia merasa benar-benar aman di samping Raka. Hatinya, yang dulu penuh luka, kini mulai terisi dengan kebahagiaan baru. Malam itu, sebelum tidur, Alia menatap buku catatan pemberian Raka. Ia menulis kalimat pendek, "Cinta bukan hanya tentang siapa yang kita pilih, tapi tentang siapa yang membuat kita berani mencintai lagi." Ia tersenyum kecil, menyadari bahwa hatinya kini perlahan telah memilih Raka. Bahagia memang tidak pernah datang tanpa ujian. Setelah semua momen indah bersama Raka, kehidupan Alia kembali diguncang dengan masalah yang lebih besar. Kali ini bukan soal masa lalu, melainkan badai yang menimpa perusahaan Raka. Awalnya, Alia hanya mendengar sekilas dari berita televisi di sebuah kafe. Perusahaan Prasetya Group dikabarkan tengah menghadapi krisis besar setelah terjadi kebocoran data dan isu penyalahgunaan dana proyek. Wajah Raka terpampang di layar, dengan narasi yang membuat dada Alia sesak. Ia segera menelpon Raka, tapi panggilan itu tak terjawab. Beberapa hari berikutnya, Raka terlihat sangat berbeda. Lelaki itu tidak lagi setenang biasanya. Matanya lelah, suaranya tegas namun kaku. "Aku nggak mau kamu ikut terlibat, Alia. Ini masalah perusahaan, bukan urusanmu," katanya suatu malam. Tapi Alia menolak. "Bagaimana aku bisa diam, Rak? Aku lihat kamu hancur. Aku nggak mungkin pura-pura nggak peduli." Raka menghela napas panjang. Ada sisi dirinya yang ingin melindungi Alia, tapi juga bagian lain yang butuh dukungan darinya. Ia menatap Alia dengan pandangan lembut yang penuh keraguan. "Kalau kamu ikut masuk ke dunia ini, risikonya besar. Kamu bisa terluka.
Krisis semakin parah ketika media mulai menyerang kehidupan pribadi Raka. Beberapa wartawan bahkan mengejar Alia, menanyakan hubungannya dengan sang CEO. Alia sempat menangis karena merasa terjebak dalam pusaran yang bukan miliknya. Namun Dina menguatkannya. Kalau kamu percaya sama Raka, berdirilah di samping dia. Itu baru namanya cinta yang sejati. Alia pun memberanikan diri. Ia menemani Raka menghadiri rapat darurat bersama jajaran direksi. Meski bukan bagian dari perusahaan, Alia tetap duduk di kursi belakang, hanya ingin memastikan Raka tahu ia tidak sendirian. Tatapan Raka saat melihatnya hadir di ruangan itu begitu berarti, seakan semua beban di pundaknya sedikit terangkat. Namun, ujian tidak berhenti di situ. Adrian kembali muncul, kali ini dengan wajah seolah peduli. Alia, kamu gak sadar, kan? Nama Raka bisa hancur. Kalau kamu tetap bersama dia, kamu juga ikut jatuh. Kamu masih bisa kembali sama aku. Aku bisa melindungimu. Alia mendengarkan, tapi kali ini ia berbeda. Dengan suara tegas, ia menjawab, aku tidak butuh perlindungan dari orang yang pernah mengkhianati aku. Aku sudah memilih jalanku. Raka pada akhirnya berhasil membuktikan bahwa isu dana proyek hanyalah fitnah dari pihak kompetitor. Meski belum sepenuhnya pulih, setidaknya perusahaan mulai bangkit kembali. Malam setelah semua kericuhan itu mereda, Raka duduk di samping Alia di balkon apartemennya. Kamu tahu nggak, Al, ucap Raka lirih, aku hampir menyerah. Tapi kamu ada di sana, meski aku nggak minta. Itu yang bikin aku bertahan. Alia tersenyum kecil, lalu menjawab, cinta bukan cuma ada di saat senang, Rak. Kalau cuma itu, semua orang bisa. Cinta sejati ada ketika kita tetap tinggal, meski badai datang. Malam itu, keduanya sadar, hubungan mereka sudah melewati ujian pertama yang serius. Namun jauh di lubuk hati Raka, ada rahasia besar yang belum ia ungkap. Sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Setelah badai krisis perusahaan mulai mereda, kehidupan Alia dan Raka kembali menemukan iramanya. Hari-hari mereka dipenuhi dengan kehangatan sederhana, makan malam bersama, berjalan di taman, atau sekadar duduk berbincang di balkon. Alia merasa inilah kebahagiaan yang selama ini ia impikan, dicintai dan dihargai tanpa syarat. Namun, ketenangan itu ternyata hanya sementara. Suatu malam, ketika Alia menunggu Raka pulang dari kantor, ia menemukan sebuah berkas dokumen di dalam tas kerja Raka yang tertinggal. Alia awalnya tidak bermaksud membukanya, tetapi salah satu halaman terlepas, menampilkan logo sebuah perusahaan asing dengan catatan merah, target eliminasi, prasetya. Jantung Alia berdetak kencang. Ia membaca lebih jauh dan menemukan laporan investigasi rahasia. Raka ternyata sedang menjadi target dalam persaingan bisnis internasional. Ada pihak-pihak besar yang ingin menjatuhkannya, bahkan dengan cara berbahaya. Fakta itu membuat Alia terdiam lama. Cinta yang baru saja tumbuh, kini dihadapkan pada ancaman yang bisa mengancam nyawanya. Ketika Raka tiba di apartemen, Alia menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kenapa kamu nggak pernah cerita? Ini bukan cuma soal bisnis. Rak, ini soal hidup kamu. Soal hidup kita. Raka terdiam sejenak, lalu duduk di samping Alia. Aku sengaja nggak cerita karena aku nggak mau kamu takut. Aku pikir kalau aku bisa menyelesaikan ini sendiri, kamu nggak perlu terbebani. Tapi aku sudah terbebani sejak awal kamu masuk ke hidup aku, jawab Alia pelan tapi tegas. Kalau aku memilih kamu, berarti aku juga memilih semua risikonya. Jangan pernah anggap aku hanya bisa ada di sisi senang saja. Raka tertegun. Tatapannya penuh kerentanan yang jarang terlihat. Aku takut kehilangan kamu, Al. Lebih daripada aku takut kehilangan perusahaan, atau apapun. Alia menggenggam tangannya erat. Kalau begitu, jangan menjauh. Biarkan aku berdiri di sampingmu, apapun yang terjadi. Hari-hari setelah itu, Alia mulai melihat sisi lain dari dunia Raka. Rapat-rapat rahasia, penjagaan ketat, hingga pesan-pesan misterius yang masuk ke ponsel Raka. Ia sadar,
hidupnya sudah berubah drastis. Ia bukan lagi hanya seorang gadis sederhana yang berjuang melupakan pengkhianatan, tapi kini juga terlibat dalam pusaran permainan kekuasaan yang berbahaya. Suatu malam, ketika Alia dan Raka baru saja pulang dari makan malam, sebuah mobil asing mengikuti mereka. Raka langsung sigap, membawa mobilnya berbelok ke jalur berbeda untuk menghindari. Alia memegang tangannya dengan gemetar, tapi ia tetap duduk tegak. "Aku nggak akan mundur, Rak," ucapnya lirih. Raka meliriknya sejenak, lalu tersenyum kecil meski wajahnya tegang. "Dan aku nggak akan biarkan siapapun menyentuhmu." Cerita cinta Alia dan Raka yang awalnya lahir dari luka kini berkembang menjadi kisah keberanian menghadapi ancaman nyata. Mereka sadar, kebahagiaan yang mereka genggam rapuh dan bisa hilang kapan saja. Tapi justru disitulah maknanya. Mencintai berarti berani menghadapi risiko bersama. Malam itu, sebelum tidur, Alia menulis di buku catatannya, "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Tapi aku tahu, aku memilih dia, dan aku akan tetap memilih, meski dunia berusaha memisahkan." Kisah mereka belum berakhir. Justru baru saja dimulai. Karena cinta yang sejati bukan hanya tentang menyembuhkan luka, tapi juga tentang keberanian untuk bertahan di tengah ancaman yang tak terduga.